warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan ilmu atau berbagi ilmu terkait dengan kompetensi yang saya punya, yaitu tentang public speaking. Kali ini saya akan memberikan ilmu yaitu sharing terkait dengan teknik dasar public speaking. Jadi tidak terlalu dalam, tapi ini adalah teknik sangat dasar yang harus kalian punyai atau kalian ketahui dalam berpublic speaking atau berbicara di depan umum. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya kalau kalian ingin mengetahui apa sih sebenarnya public speaking itu, sebenarnya seperti apa sih itu, di internet itu banyak banget ya untuk membicarakan public speaking. Jadi sebenarnya public speaking ini adalah bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Yang terkait dengan public speaking ini sebenarnya yang paling penting adalah performance atau penampilan kita, yaitu mulai dari penampilan ujung rambut dan sampai ujung kaki, dan juga terkait dengan bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu bisa sampai pada audiens ya. Baik, kita langsung saja, tidak berlama-lama, kita langsung masuk kepada teknik yang pertama, percaya diri. Sebenarnya percaya diri adalah hal sangat klise sekali ditanyakan oleh banyak teman-teman ataupun mahasiswa di kampus ataupun di luar kampus. Mereka bertanya sebenarnya bagaimana sih cara kita itu berpublic speaking, berbicara di depan umum dan dengan percaya diri. Percaya diri itu dibutuhkan sebenarnya banyak latihan dan juga jam terbang. Jadi kalau umpamanya kalian dapat kesempatan untuk presentasi di kelas, itu sangat luar biasa sekali latihannya. Maksudnya itu adalah mendukung kita untuk bisa lebih percaya diri. Jadi percaya diri itu begini, kalian harus menciptakan kalau kalian tuh layak untuk bisa berbicara di depan umum. Kalau kalian itu pantas untuk berbicara di depan umum, jangan merasa minder. Kalian semua mempunyai hal yang unik, semua orang tuh tidak ada yang sempurna, baik kita pun sendiri. Jadi ketika kalian ingin berbicara di depan umum, pastikan kalian itu merasa diri kalian, I'm a queen, I'm ratu. Wah, pokoknya kita luar biasa sekali. Gak apa-apa, itu tanamkan di dalam diri kita agar kita lebih percaya diri. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau kamu bisa melakukannya dari sekarang itu luar biasa sekali ya. Buat dirimu dan katakan pada dirimu bahwa kamu layak untuk berada di depan sini dan kamu layak untuk didengarkan. Ya, itu yang pertama adalah rasa percaya diri. Nanti percaya diri ini bisa tumbuh ketika kalian banyak latihan dan juga jam terbang kalian. Begitu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah kalian harus mengetahui yang namanya teknik vokal. Ya, ini yang kedua. Teknik vokal itu apa aja? Nanti ada yang namanya belajar miking, volume gitu ya. Jadi ketika kita berbicara dengan mic ataupun tidak dengan mic, kita harus benar-benar bisa mengontrol suara kita, volume kita ketika kita menyampaikan sesuatu atau berbicara di depan umum. Kalau umpamanya hanya di ruangan biasa, ruangan rapat, kita harus mengontrol ya, mungkin hanya pakai suara berapa, setengah, satu, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih teknik-teknik seperti itu, tapi ini hanya dasarnya saja. Kalian harus bisa mengontrol suara di mana kalian sedang berbicara. Kalau umpamanya itu di ruang yang sangat luas, kalian harus bisa benar-benar mengontrol suara kalian agar bisa didengar semua orang. Tapi kalau hanya di ruang lingkup kecil, ruang meeting kecil, kalian juga harus menyesuaikan. Itu akan menambah percaya diri kita nantinya. Yang kedua, dalam teknik vokal ini ada juga yang disebut dengan speed, kecepatan. Nah, ini banget yang harus diperhatikan. Mahasiswa sebenarnya kalau umpamanya presentasi tuh begini, speednya tuh kadang bisa gini. Jadi baik, saya akan melakukan presentasi. Jadi speednya nggak diatur gitu ya. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan audiens lagi. Ketika kalian berbicara di depan umum, terutama di kelas lah ya, minimal di kelas, itu kan anak-anak muda semuanya, teman-teman kalian semuanya ya kan. Jadi kalian harus benar-benar bisa speednya itu bisa dikontrol, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat ya. Itu kalau umpamanya anak-anak muda. Mungkin kalau anak muda itu ketika kalian berbicara harus lebih energik agar public speakingnya kalian tuh bagus ya. Kalau umpamanya itu di kelas, kalaupun di luar juga sama, dilihat dulu audiensnya. Kalau bapak-bapak, kalau kalian lagi jadi panitia Karang Taruna, disuruh jadi sambutan,
bapak-bapak isinya, kalian harus disesuaikan speednya karena mungkin tidak bisa cara penerimaannya disamakan dengan anak-anak yang masih muda kayak gitu ya. Speednya dijaga, itu dalam teknik public speaking. Dalam teknik vokal ini juga ada namanya artikulasi, harus jelas a, i, u, e, o. Jangan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu gremeng ya, kalau orang Jawa bilang tuh gremeng, ngedumel gitu ya. Jadi harus jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu jelas artikulasinya, a, i, u, e, o nya. Ini karena apa? Agar itu ada energinya ketika kalian menyampaikan sesuatu. Jadi audiensnya itu dapat apa yang akan kalian sampaikan, message-nya itu sampai gitu ya. Jadi artikulasi dalam teknik public speaking ini adalah sangat penting sekali. Jangan gremeng. Sebenarnya dalam pertemuan ini no ya. Artikulasi a, i, u, e, o. Nah, itu. Dalam teknik vokal juga kita akan dipertemukan dengan yang namanya intonasi ya. Jadi kalian itu ketika jadi gini, intonasi tuh jangan monoton gitu ya. Jadi ketika kalian bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat pagi, dan kalian mau menyapa lagi nih ya, bagaimana nih hari ini kabarnya, itu kan intonasinya jelas, dinamikanya gitu ya. Jadi kan apa kabar semuanya, itu nggak ada intonasinya sama sekali. Jadi kalian ada statement attention. Kalau di dalam mata kuliah komunikasi bisnis tuh ada namanya ada cara bagaimana berpresentasi yang baik sih sebenarnya, cuman saya nggak ngajar untuk beberapa semester ini. Jadi ketika kalian berbicara tentang intonasi, kalian harus benar-benar menyampaikan statement attention-nya. Mana nih yang harus benar-benar harus ditekankan dan bisa nyampe ke audience ya. Intonasi. Misalnya dalam kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bahwasannya ada beberapa. Nah, itu kalian tekankan apa yang ingin disampaikan dan ingin kalian benar-benar audiens itu bisa menerima message-nya kalian. Ada kalimat-kalimat yang harus ditekankan. Intonasinya dibedain dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Paham? Lalu yang ketiga dalam teknik dasar public speaking ini adalah masalah gestur ya. Gestur ataupun yang namanya gestur ini sebenarnya kita berbicara masalah ekspresi. Jadi ketika kalian mau berpresentasi atau berbicara di depan umum, nggak apa-apa kalian memainkan tangan kalian ya. Kata-kata itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau kalian mengatakan itu adalah selamat pagi, jadi muka kalian harus benar-benar mengajak audiens ini untuk bisa bersemangat menikmati paginya ini. Selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Itu tidak bagus dalam public speaking ya. Saya mohon kalian benar-benar bisa membedakan bagaimana cara kalian mengekspresikan diri dengan apa yang diucapkan, yaitu gestur tadi ya. Yang selanjutnya adalah komunikatif. Kalian harus bisa lebih bisa mengajak audiens untuk bisa berinteraksi. Kalau umumnya selamat pagi, kalau kalian mau tanya apa kabar semuanya, ya nggak apa-apa. Itu kalaupun ada yang nggak jawab diulangi lagi. Itu kalian namanya berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan baik. Bisa dicampuri dengan juk-juk yang sangat lagi viral atau lagi tren, ya nggak apa-apa. Kalian cari ide bagaimana kalian bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik dengan penonton atau audiens. Itu yang keempat. Tapi yang paling penting sebenarnya ketika kalian sebelum menjalankan empat-empatnya ini buat saya adalah isinya ya. Sebelum semuanya ini kalian punyai, lebih bagusnya adalah sebenarnya yang pertama kontennya, isinya adalah kalian harus benar-benar fokus sama isinya. Pahami dulu isinya, kalian benar-benar menguasai isinya, itu akan benar-benar bisa membuat kalian lebih percaya diri. Serius, ketika kalian sudah menguasai materi bahkan dalam public speaking atau sambutan-sambutan yang akan kalian berikan, itu benar-benar akan membuat kalian percaya diri dan gestur semuanya, vokal semua itu akan mengikuti. Ya, sekali lagi ini adalah hanya teknik dasar dalam public speaking. Ada beberapa hal yang sudah saya ajarkan, jadi dipelajari. Semoga bermanfaat dan pastikan banyak latihan dan banyak jam terbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.